Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Begitulah penggalan kata yang diberikan Najwa Shihab kepada kita. Kita sebagai masyarakat perlu bertanggung jawab atas bangsa sendiri. Apalagi kita yang notabene-nya seorang pelajar, sangat menentukan masa depan bangsa. Ngomong-ngomong soal masyarakat, kalian tahu nggak sih arti dari masyarakat itu? Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Sebab itu, masyarakat ini kemudian terbagi berdasar pada ruang lingkupnya, seperti masyarakat kota, masyarakat desa, masyarakat lokal, dan masyarakat global yang tentunya memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia tentunya selalu dikembangkan mengikuti perubahan masa dan zaman. Selain karena pengaruh dari globalisasi, kondisi masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan. Contoh kecil dari pengembangan pendidikan di Indonesia ini ialah perubahan kurikulum. Seperti kurikulum 2022, yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang diubah menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, hingga diubah kembali menjadi kurikulum yang diterapkan saat ini, yaitu kurikulum 2013 atau K13. Perubahan tersebut tentunya diiringi oleh evaluasi dan pengembangan pada setiap masanya, karena pada dasarnya, masa merupakan padanan waktu atau time lapse yang pernah, belum pernah, atau akan kita lalui nantinya. Nah, semua masa tersebut memiliki peranannya masing-masing. The past is your lesson, the present is your gift, the future is your motivation. Pada era revolusi ini tentunya perlu banyak peningkatan agar kemajuan dalam sebuah kehidupan dapat berjalan. Seperti perlunya ada perbaruan dalam kualitas hidup, akan perubahan yang pasti terjadi setiap jam, menit, bahkan tiap detik. Namun dengan adanya perubahan ini bukan berarti kita harus mengikuti semuanya. Kita perlu mengkurasi apa yang perlu kita ikuti dan apa yang tidak, dengan mengetahui karakteristik dan antisipasi masyarakat masa depan. Pada era revolusi ini, eksistensi masyarakat masa depan tidak lepas dari globalisasi, iptek, dan cepatnya penerimaan arus informasi. Adanya globalisasi ini menciptakan suatu keutuhan dan kesatuan pada dunia. Interaksi yang terjadi antar individu atau kelompok, masyarakat sangat mudah terjadi. Hingga akhirnya globalisasi ini berkembang dengan cepat dan kini kita telah memasuki abad 21. Abad 21 ini memiliki karakteristik mobilitas yang lebih luas antar bangsa, serta sejalannya perkembangan iptek dengan ilmu sosial dan humaniora. Kalian ngerasain gak sih, dulu waktu komputer masih berbentuk tabung, yang bentuknya besar banget. Kayak gak mungkin gak sih kita bawa kemana aja. Kalau sekarang kan udah ada komputer jinjing, atau yang biasa kita sebut dengan laptop. Atau kayak dulu nih, kita mau ngerjain tugas atau belajar, harus lihat buku lah atau ke perpustakaan yang bukunya tebel-tebel. Kalau sekarang kan kita tinggal buka handphone, cari apa yang mau kita tahu, beres. Nah, itu merupakan contoh di mana iptek di abad 21 berkembang sangat pesat. Nah, pastinya nggak cuma iptek. Ada ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan turut berkembang dengan pesat di abad 21 ini. Sehingga abad 21 dikenal sebagai era pengetahuan, knowledge age, karena dibutuhkannya suatu gabungan keahlian yang nggak cuma satu keahlian lagi aja. Dari sekian banyaknya perkembangan, kita sebagai masyarakat tentunya akan dihadapi dengan berbagai tantangan. Seperti adanya masalah finansial global yang memberikan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, populasi yang semakin meningkat, sumber daya alam yang semakin banyak digunakan, serta isu keamanan dan privasi. Oleh karena itu, di abad 21 kita membutuhkan keahlian yang relevan untuk hidup di era ini, yang disebut dengan 21st century skill. Keahlian ini tentunya berkaitan erat dengan pendidikan, di mana seluruh negara di dunia didorong untuk melakukan perubahan pada kurikulum, pengajaran, dan penilaian pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan semua anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi kehidupan dan pekerjaan di abad 21. Setelah melewati abad 21, kini kita telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana pada era ini perubahan terjadi sangat cepat, bahkan sulit untuk diprediksi. Perubahan ini terjadi pada banyak aspek seperti ekonomi, transportasi, teknologi, komunikasi, informasi, dan aspek-aspek lainnya. Revolusi Industri 4.0 ini merupakan era digitalisasi dan otomatisasi yang memadukan internet dan manufaktur, atau disebut Cyber Physical Internet of Things. Perkembangan baru seperti digitalisasi, Internet of Things, Internet of People, Big Data, Data iCloud, dan Artificial Intelligence membawa disrupsi di berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan, di mana para pengajar dituntut untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang mensupport pembelajaran untuk kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah. Revolusi industri keempat ini mengacu pada transisi cepat teknologi, industri, pola masyarakat, dan prosedur abad 21 sebagai hasil dari interkoneksi dan otomatisasi cerdas. Ini adalah babak baru dalam pembangunan industri yang didorong oleh kemajuan yang sebanding dengan revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga.
Penemuan ini menggabungkan dunia fisik, digital, dan kehidupan untuk kemampuan dan keamanan. Ini adalah peluang untuk membantu para pemangku kepentingan dan dalam memanfaatkan teknologi konvergensi untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan berpusat pada manusia. Industri 4.0 ini ditentukan oleh interoperabilitas, transparansi, bantuan teknis, dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Industri 4.0 memungkinkan mesin yang lebih cerdas, peningkatan efisiensi di pabrik, pengurangan limbah, dan lini produksi yang dapat beradaptasi. Konektivitasnya yang cerdas, aman dan lancar, memungkinkan pemeliharaan prediktif, penanganan material dengan cepat, dan kolaborasi dengan robot. Integrasi ini menguntungkan fasilitas manufaktur saat mereka berupaya menuju otomatisasi. Konektivitas berkualitas tinggi dan tidak terputus sangat penting untuk kesuksesan. Lalu sebenarnya kita berada di masa yang mana sih? Saat ini, kita berada pada revolusi industri 4.0 yang sedang membangun masyarakat 5.0 atau disebut juga Super Smart Society. Revolusi ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat berbasis manusia atau disebut juga Human Centered Society. Masyarakat 4.0 ini diasumsikan mampu untuk menyadari dan memberikan pendekatan dalam mengurangi kekurangan dari era revolusi industri 4.0. Kehidupan masyarakat abad 21 pada era revolusi industri 4.0 ini tidak hanya mengubah tatanan ekonomi, dunia pekerjaan dan sosial, tetapi juga mempengaruhi dunia pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan ini tidak hanya sebatas pada metode, media, dan konten pelajaran, tetapi juga pada peran pendidik dan peserta didik, serta mengubah pada cara pandang terhadap konsep dan tujuan pendidik itu sendiri di masa yang akan datang. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi di era globalisasi abad pengetahuan, Komisi Internasional untuk Abad 21 UNESCO menetapkan 3 visi utama, yaitu yang pertama, dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia. Saat ini hanya sekelompok minoritas orang yang berhasil untuk menemukan cara tentang masa depan dan mayoritas orang hanya terfokus pada saat ini dan tidak memikirkan masa depan. Padahal saling ketergantungan di dunia dan globalisasi merupakan kekuatan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, masyarakat harus terbimbing oleh tujuan yang bercita-cita untuk mengarahkan dunia kepada arah yang lebih terarah. Dan hal itu dapat terjadi dengan menerima perbedaan spiritual dan kultural. Yang kedua, dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Kohesi sosial merupakan kemampuan suatu masyarakat atau kelompok untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pendidikan diharapkan membantu memperkuat keinginan untuk hidup bersama yang merupakan suatu komponen dasar dari kohesi sosial dan identitas nasional. Namun, kebijakan pendidikan itu sendiri harus cukup beraneka ragam dan dirancang tanpa mendorong eksklusi sosial atau pengasingan sosial. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem yang mendorong kebijakan tentang integrasi atau persatuan dengan penghormatan atas hak individual. Kemudian demokrasi muncul secara progresif menunjukkan bentuk dan berkembang melalui tahap-tahap yang sesuai dengan situasi dari setiap negara. Partisipasi demokrasi merupakan hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang baik. Hal tersebut dapat diperkuat melalui pengajaran dan praktek yang disesuaikan dengan media dan informasi masyarakat. Yang ketiga, dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Sebuah studi yang berorientasi masa depan tentang kedudukan kerja dalam masyarakat menunjukkan adanya pengaruh kemauan dan perubahan teknis terhadap kehidupan pribadi masyarakat. Perkembangan jalur-jalur baru antara kebijaksanaan pendidikan dengan kebijaksanaan pembangunan berkaitan dengan peningkatan inisiatif kerja tim, sinergi realistis, pengerjaan secara mandiri, dan semangat berusaha. Perlunya peningkatan dan ketersediaan secara umum agar terlaksananya pendidikan dasar, dengan kata lain, pentingnya melakukan pendidikan untuk semua atau disebut juga deklarasi Jomtien. Kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat merupakan harapan dan cita-cita bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Seperti yang dicantumkan dalam dokumen Paradigma Nasional Abad 21, tujuan pendidikan nasional Abad 21 adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemanusiaan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Dengan kata kesejahteraan, tercakup kesejahteraan spiritual, yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan, dan juga kesejahteraan fisik yang dapat pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan. Dalam era global abad 21, paradigma pendidikan dan pembelajaran mengalami transformasi yang signifikan. Pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai proses penyampaian pengetahuan,
tetapi sebagai sarana untuk membentuk individu yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2010, paradigma pendidikan adalah cara kita melihat dan memahami pendidikan. Ini adalah sudut pandang yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan dan mencari solusi yang relevan. Abad 21 telah membawa perubahan yang cepat dalam berbagai bidang, menciptakan peluang dan tantangan yang signifikan. Abad 21 menuntut agar lembaga-lembaga pendidikan dikelola secara profesional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ini melibatkan adopsi paradigma baru dalam pendidikan yang mampu mengatasi tantangan masa depan. Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki cita-cita luhur untuk mencapai tujuan pendidikan yang tinggi. Hal ini hanya mungkin tercapai jika kita memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkontribusi positif kepada bangsa, negara, dan dunia. Dokumen Paradigma Pendidikan Nasional abad 21 tahun 2010 menyebutkan 8 paradigma pendidikan yang relevan untuk menghadapi era ini. Yang pertama, untuk menghadapi abad 21 yang makin syarat dengan teknologi dan sains, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada matematika dan sains, disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan atau humaniora dengan keseimbangan yang wajar. Yang kedua, pendidikan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan, yaitu kritis, logis, inventif, inovatif, serta konsisten, mampu beradaptasi dan memiliki nilai-nilai luhur, dan menumbuh kembangkan sikap terpuji. Yang ketiga, untuk mencapai ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah. Yang keempat, perlu ditanamkan jiwa kemandirian karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa. Yang kelima, khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu dan teknologi, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam. Yang keenam, dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebinekaan etnis, budaya, agama, dan sosial. Lalu yang ketujuh, untuk memungkinkan seluruh warga negara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Kemudian yang terakhir, untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Pembelajaran abad 21 terjadi di tengah era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital yang pesat. Kehidupan masyarakat telah berubah, dan ini juga mempengaruhi cara kita belajar. Abad ini sering disebut sebagai era pengetahuan atau knowledge age. Ada 4 kekuatan yang memandu pembelajaran abad 21, yaitu knowledge work, thinking tools, digital lifestyle, and learning research. Dan ada 5 kunci utama tentang belajar abad 21, yaitu memecahkan masalah secara real. Yang kedua adalah menyadari kemampuan dan pengalaman awal. Yang ketiga adalah motivasi internal. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan individu dalam belajar. Dan yang kelima adalah sosialisasi secara global. Kualitas pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan belajar, berinovasi, dan menggunakan teknologi serta media informasi dengan bijak. Partnership for 21st Century Learning telah mengembangkan kerangka kerja yang menekankan 3 jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan belajar dan inovasi. Ini mencakup berpikir secara kritis, komunikasi kompleks, serta pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Ini melibatkan literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT untuk efektif mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dan teknologi. Yang ketiga, keterampilan hidup dan karir. Ini termasuk fleksibilitas, adaptabilitas, inisiatif, dan mandiri untuk sukses dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Dalam era abad 21, pendidikan dan pembelajaran harus mengadopsi paradigma baru yang mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan masa depan. Hanya dengan pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang relevan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa, negara, dan dunia. Dalam era global abad 21, karakteristik kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Pembelajaran abad 21 dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapinya membimbing kita untuk memahami apa yang membuat sumber daya manusia berkualitas di masa ini. Mari kita jelajahi 4 karakteristik utama yang membentuk kualitas sumber daya manusia di era global abad 21. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Sumber daya manusia berkualitas di abad 21 harus memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Mereka mampu menganalisis informasi dengan cermat, memberikan alasan secara efektif, dan berpikir sistematis.
Kemampuan ini membantu mereka dalam menghadapi tantangan kompleks dan membuat keputusan yang bijaksana. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Kualitas sumber daya manusia di era ini juga tercermin dalam kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Mereka mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, mereka dapat mendengarkan dengan teliti, mengartikulasikan ide-ide mereka dengan jelas, dan berkolaborasi dengan baik dalam tim yang memiliki latar belakang yang beragam. Kemampuan ini menjadi landasan bagi kerjasama yang produktif dalam lingkungan kerja yang multikultural. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan membaharui. Sumber daya manusia berkualitas di abad 21 memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif. Mereka tidak hanya mampu menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga mampu untuk mengembangkan ide-ide tersebut, menjelaskannya secara rinci, menganalisis potensinya, dan mengevaluasi dampaknya. Kemampuan ini penting dalam mengatasi masalah yang kompleks dan menghadirkan solusi inovatif. Yang keempat, kemampuan dalam literasi informasi, media, dan ICT. Sumber daya manusia di era global abad 21 harus memiliki kemampuan dalam literasi informasi, media, dan juga ICT. Mereka mampu mengakses informasi secara efisien dan efektif, mengevaluasi informasi dengan cara yang kritis dan kompeten, serta memahami konteks di mana pesan media dibangun dan tujuan apa yang ingin dicapai. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan teknologi dengan efektif sebagai alat untuk penelitian, pengorganisasian, evaluasi, dan komunikasi informasi. Kualitas sumber daya manusia ini adalah fondasi dari masyarakat yang sukses di era global abad 21. Dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi yang baik, kreativitas, dan literasi yang kuat dalam berbagai aspek, individu-individu ini akan menjadi motor penggerak kemajuan dan inovasi dalam masyarakat kita. Adanya globalisasi ini menciptakan suatu ketuhanan dan kesatuan, keutuhan anjir ketuhanan. Perubahan dalam dunia pendidikan ini tidak hanya sebatas pada metode, media, dan konten pelajaran, tetapi juga pada peran pendidik dan peserta didik, serta mengubah pada cara pandang terhadap konsep dan tujuan pendidik itu sendiri di masa yang akan datang. Akhirnya! Hal ini hanya mungkin tercapai jika kita memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan